Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat baik jasmani maupun jiwani, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Oke, ini bulan Februari, hari Jumat. Mas, tanggal berapa sekarang, Mas? Hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023. Ini pukul 16.15 waktu Indonesia Barat tentunya, karena saya Jawa Tengah. Ada yang masih pelupa? Banyak ya? Banyak yang masih pelupa ya? Ya, saya tahu, saya juga sekarang masih pelupa ya, masih pelupa. Tadi aja saya itu mau beli umpan mancing untuk mancing. Saya pakai motor dinas, pakai celana polisi, lupa nggak pakai helm. Padahal di jalan raya. Waduh, nanti kalau ada orang yang iseng viralkan ya, saya mohon maaf ya. Saya betul-betul lupa. Betul-betul lupa saya mohon maaf untuk orang-orang yang tadi melihat saya nggak pakai helm. Saya minta maaf sekali, betul saya lupa tadi nggak pakai helm ya, bener-bener lupa saya minta maaf ya semuanya. Yang terutama subscriber saya yang sering mendapatkan motivasi dari saya, yang sering mendapat edukasi dari saya tentang berlalu lintas ya, ini saya terus terang saya lupa tadi nggak pakai helm ya, saya minta maaf begitu. Oke, udahlah ya rezekinya saya nanti kalau ada apa-apa. Gini ya, nah, mungkin Anda saat ini merasa menderita. Nah, sekarang saya akan membandingkan Anda ya. Orang lebih menderita mana, Anda dengan orang yang tiap minggu itu cuci darah ya, yang tiap minggu transfusi darah, yang tiap bulan harus kontrol ke dokter, atau tiap minggu, atau bahkan dia minum obat terus. Kalau nggak minum obat ya badannya lemah. Terus masih menderita mana Anda dengan orang yang hidup dengan satu ginjal? Kalau Anda kan saya yakin lengkap semua ya. Anda kemana-mana sudah bisa, aslinya bisa, tapi tergantung keberanian Anda, kemauan Anda, dan mental Anda. Ini yang perlu Anda bentuk begitu. Jadi jangan merasa menderita, karena apa, masih banyak orang yang menderita daripada Anda semua, daripada saya juga, daripada kita semua ya. Lebih menderita banyak loh ya, yang tiap bulan atau tiap minggu itu cuci darah, transfusi darah. Bahkan mereka itu ya, ada loh rekan kita, mohon maaf, yang mungkin hidupnya tanpa tangan, tanpa kaki, tapi mereka enjoy juga ya, mereka enjoy juga, mereka juga melakukan ikhtiar ya, tetap berobat. Karena apa? Demi kesembuhan mereka. Nah, ini Anda jangan sok merasa menderita sendiri. Ini mengingatkan saya juga ya, mengingatkan saya juga. Jadi ya begitu, kita harus mensyukuri. Tengoklah di bawah Anda, masih banyak orang-orang yang saat ini itu dikatakan menderita, iya menderita, tapi nggak tahu mereka merasa menderita atau tidak, saya nggak tahu. Tapi nyatanya mereka juga rajin kok, tiap minggu cuci darah, tiap minggu transfusi darah, dan sebagainya ya. Kalau kita ini kan sakit pikiran ya, iya saya tahu Anda merasakan gejala di fisik, saya paham itu, paham. Tetapi ingatlah, gejala di fisik yang Anda rasakan itu asalnya dari pikiran Anda yang menumpuk begitu. Maka terjadi ilusi di pikiran ini. Kalau di pikiran terjadi ilusi, yaitu terjadi disfungsi organ dan hormon. Makanya Anda merasakan gejala di raga. Nah, itu yang perlu Anda pahami, supaya apa, kita itu, terutama saya juga ya, sadar bahwa kita itu hanya menderita sakit pikiran yang dampaknya ke raga. Nah, nanti kalau Anda sudah rileks, sudah tenang, sudah
menerima ini dengan ikhlas, sabar menjalani, menikmati prosesnya, nanti Anda akan terbiasa kok dengan keadaan Anda, begitu ya. Jadi makanya saya selalu mengingat Anda untuk apa? Yaitu untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sakit ini yaitu sensasinya. Nah itu, jadi kalau Anda nggak menyadari sensasinya itu, Anda mungkin nggak mau menerima atau berontak gitu ya. Makanya ditumbuhkan kesadaran. Kalau sudah tumbuh kesadaran di diri kita, ya kita nanti saya yakin juga akan ikhlas dan akan sabar gitu ya. Makanya ikhlas dan sabar itu harus yaitu kita sadar dulu. Kalau kita nggak sadar akan keadaan kita, akan sakit ini, ya kita mungkin berontak, mau menjerit seakan-akan kita itu sok menderita sendiri, padahal tidak gitu ya. Itu yang perlu Anda pahami. Saya dulu juga begitu kok. Saya merasa kok saya sih, kok nggak yang lain. Masih banyak loh orang-orang yang pola hidupnya itu berantakan. Misalnya banyak yang pemabuk, terus sering begini-begini, tapi nyatanya mereka kok sehat. Kenapa harus saya? Nah inilah berarti kita itu tidak, yaitu belum tumbuh kesadaran di diri kita, begitu ya. Begini, orang yang diuji dengan sakit, itu berarti Tuhan masih memperhatikan ya. Anda jangan iri dengan orang yang sering maksiat terus masih sehat. Tuhan nggak memperhatikan mereka, nggak mau menyapa mereka, begitu. Dibiarkan saja, diberi dia kenikmatan itu ya. Tetapi kita yang saat ini menderita sakit, ya itu bukti bahwa Tuhan masih memperhatikan kita ya. Memperhatikan supaya apa? Yaitu supaya kita bisa berbenah, memperbaiki kesalahan kita pada masa lalu gitu ya. Ingat semboyan dari saya bahwa apa yang kita dapat pada saat ini itu adalah benih yang kita tanam pada masa lalu, dan apa yang kita dapatkan nanti ya itu adalah benih yang kita tanam pada saat ini gitu ya. Ingat ini, catat. Apa yang kita dapat pada saat ini itu adalah benih yang kita tanam pada masa lalu, dan apa yang akan kita dapat pada masa nanti itu adalah benih yang kita tanam pada saat ini. Nah makanya mari kita ya, saya juga belajar yaitu menanam benih-benih kebaikan mulai dari sekarang agar kita bisa memetiknya di hari nanti yang akan datang. Nah itu jadi pesan dari saya, jangan sok menderita sendiri ya. Jangan merasa Anda itu sendirian, oh kayaknya ini saya saja. Jangan merasa Anda sendirian, merasa sok menderita. Masih banyak orang-orang yang di bawah kita yang hidupnya ya mungkin mereka tidak bisa menikmati ya, tidak bisa menikmati makanan karena makannya itu harus dibatasi dengan bubur saja ya. Anda masih bisa makan walaupun dibatasi tapi masih bisa makan ya, atau tidak Anda masih bisa berjalan. Coba bayangkan rekan-rekan kita yang dari lahir tidak mempunyai kaki. Nah bayangkan mereka-mereka yang dari lahir tidak mempunyai tangan. Nah itu mulai sekarang ayo kita bangkitkan kesadaran kita. Kita lebih bersyukur, kita memandang ke bawah kita, masih banyak yang menderita di bawah kita gitu ya. Anda hanya sakit pikiran. Nah sakit pikiran gitu, nanti kalau Anda sering relaksasi, meditasi, saya yakin pasti nanti akan badan Anda itu akan mengikuti. Kalau otak Anda rileks ya, nanti raga Anda juga akan rileks. Pasti Anda protes sama saya, Pak saya bisa rileks kalau tidak ada gejala di fisik. Iya, karena saat ini Anda menderita psikosomatik. Tapi dulunya yang membuat Anda begini itu adalah pikiran Anda, termasuk saya gitu. Jadi introspeksi diri itu juga dibutuhkan gitu ya, biar kita sadar. Kalau sudah sadar kan kita nanti ikhlas, bisa menikmati prosesnya ya tidak. Gitu. Udahlah, nggak usah bersedih, nggak usah Anda berkecil hati, nggak usah merasa menderita, nggak usah. Mulai sekarang itu tanamkan atau sugestikan di pikiran Anda bahwa Anda itu sehat ya, sehat secara fisik. Yang Anda rasakan itu adalah gejala
Dan Anda harus bersyukur karena merasakan gejala. Coba kalau nggak merasakan gejala, Anda nggak akan memperhatikan organ-organ Anda, nggak akan memperhatikan tubuh Anda, nggak akan menjaga pola makan Anda. Begitu, ya atau tidak? Nah, itu perlu Anda pahami. Jadi, ya kita sama-sama belajar. Saya juga masih tahap belajar untuk melakukan itu semua. Memang hidup ini tidak mudah kalau kita itu tidak mau belajar. Tetapi kalau kita belajar dari pengalaman kita, dari hidup kita, itu hidup itu ya akan mudah sebenarnya. Ya kita los saja, kita serahkan sama Tuhan. Manusia itu boleh berencana, Tuhan itu yang menentukan, kan begitu. Nah, saya nggak ustadz loh ya, saya nggak ustadz, saya nggak ceramah ini, tapi saya berbagi sama Anda semua. Saya juga masih tahap belajar itu. Dan jangan lupa Anda nanti malam silakan meditasi, ya. Ikuti tuntunan meditasi dari saya itu. Anda pakai headset, nanti Anda akan rileks, ya. Jadikan itu rutinitas Anda setiap hari, gitu ya. Udah santai aja, nggak usah bersedih. Itu yang pakai baju krem, terus yang pakai kopiah, terus itu yang baru nenenin anaknya tuh kenapa cemberut saja? Ayo senyum ya. Senyum, udah nggak usah bersedih hati, nggak usah bersedih, nggak usah cemas, nggak usah takut, karena kecemasan dan ketakutan Anda itu justru akan menjadi blunder, akan menjadi bumerang untuk Anda sendiri. Karena kalau pikiran Anda sudah diliputi rasa takut, rasa cemas, terjadi ilusi. Ya, terjadi ilusi. Ilusi itu disebabkan karena ketakutan dan kecemasan Anda. Kalau sudah terjadi ilusi di pikiran kita, akan terjadi disfungsi organ dan hormon. Nah, begitu. Anda sadari itu. Catat ini, catat, dan catat. Sadari itu semua. Ya, mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.